Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, kali ini kita akan membahas materi mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kemarin teman-teman sudah membahas mengenai pendapatan nasional. Kali ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan ekonomi. Materi kita pada pagi hari ini yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, dan cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Mari kita simak materinya berikut ini. Baik, kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Apakah teman-teman masih ingat? Kemarin kita telah membahas mengenai pendapatan nasional. Ternyata komponen pendapatan nasional yaitu GDP ternyata menjadi indikator atau tolak ukur yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi, materi kemarin masih ada kaitannya dengan materi pada pertemuan kali ini. Kali ini kita akan membahas materinya yang pertama, yaitu mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita juga akan membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Mari kita simak materinya berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Apa itu pengertian pertumbuhan ekonomi? Ya, pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila persentase kenaikan produk domestik bruto pada suatu periode lebih besar dari periode sebelumnya. Kenaikan PDB tersebut tidak disertai perhitungan persentase terhadap tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi, berapapun besarnya, baik besar atau kecil, tetapi ketika PDB-nya itu meningkat, maka suatu negara tersebut dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi. Setelah teman-teman paham mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi, teman-teman juga harus paham mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu teori ekonomi klasik, teori ekonomi neoklasik, teori ekonomi Schumpeter, dan teori ekonomi Rousseau. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas satu persatu mengenai teori ekonomi. Kali ini kita akan membahas teori pertumbuhan ekonomi satu persatu. Yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik. Tokoh dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik yaitu ada Adam Smith dan David Ricardo. Pertama yaitu Adam Smith. Adam Smith berpendapat pertumbuhan ekonomi akan berkembang saat jumlah penduduk meningkat. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak tenaga kerja untuk memproduksi suatu barang. Jadi logikanya begini teman-teman, ketika jumlah penduduknya itu banyak, otomatis produktivitas yang dihasilkan juga akan banyak, sehingga pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan meningkat. Tokoh dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik yang kedua yaitu adalah David Ricardo. David Ricardo berpendapat semakin banyak jumlah penduduk akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja menyebabkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum, sehingga perekonomian akan mengalami kemandekan atau stagnan. Jadi, pada kesimpulannya, menurut para ahli ekonomi klasik yaitu Adam Smith dan David Ricardo, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu jumlah penduduk, persediaan barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan penerapan teknologi. Jadi,
Gambaran atas teori pertumbuhan ekonomi klasik yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi saat jumlah penduduk masih sedikit, persediaan barang modal cukup banyak, dan tersedianya lahan yang masih luas. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tergolong tidak berkembang saat produktivitas penduduk menurun karena berkurangnya kapasitas produksi, sehingga kemakmuran masyarakat dan frekuensi kegiatan ekonomi pun ikut menurun. Teori pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori ini melihat dari segi penawaran yang menilai pertumbuhan ekonomi tergantung dari perkembangan faktor produksi. Beberapa tokoh dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yaitu ada Robert Solow, dan Harold Domar. Pertama, kita akan membahas teori pertumbuhan ekonomi menurut Robert Solow. Menurut Robert Solow, pada teori pertumbuhan ekonomi, beliau mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Berdasarkan teori ini, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan teknologi. Dari ketiga faktor di atas, faktor pertumbuhan teknologi dianggap sebagai faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Seperti pada suatu fakta yang ada di negara Amerika Serikat. Pada pertengahan abad ke-19 dan ke-20, sekitar 80-90% pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat disebabkan adanya perkembangan teknologi. Sedangkan menurut hasil penelitian, peranan pertumbuhan modal terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat, dan Inggris hanya sebesar 25%, 18%, dan 21% pada abad tersebut. Sehingga dari situ kita dapat melihat bahwa pertumbuhan teknologi sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Lalu, tokoh dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang kedua yaitu adalah Harold Domar. Harold Domar berpendapat perlunya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat atau kokoh. Oleh karena itu, investasi harus terus mengalami kenaikan agar tingkat pertumbuhan ekonomi juga ikut mengalami kenaikan. Teori pertumbuhan ekonomi yang ketiga yaitu teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Schumpeter berpendapat bahwa peranan pengusaha atau wirausahawan sangat penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Itulah salah satu hal yang ditekankan oleh Schumpeter dalam teorinya. Oleh maka dari itu, pengusaha akan terus-menerus melakukan inovasi untuk mendapatkan hal-hal baru yang berguna bagi usahanya dan dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Akhirnya, dari peningkatan keuntungan yang diperoleh tersebut akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat. Teori pertumbuhan ekonomi yang keempat yaitu teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama yaitu perekonomian tradisional, kedua perekonomian transisi, ketiga perekonomian lepas landas, keempat perekonomian menuju kedewasaan, dan kelima perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Pertama yaitu perekonomian tradisional, yang mana pada saat itu kegiatan produksi masih dilakukan secara tradisional, yaitu masih menggunakan sistem barter, kemudian teknologi yang digunakan juga masih sederhana, seperti itu. Kemudian pada perekonomian transisi mulai ada peningkatan lagi, yaitu
sudah mulai timbul pemikiran mengenai pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi masyarakatnya sudah mulai memikirkan bagaimana caranya untuk meningkatkan kesejahteraan supaya pertumbuhan ekonominya juga menjadi meningkat. Pada tahap perekonomian transisi, masyarakat mulai menciptakan kerangka ekonomi yang kokoh untuk mencapai tingkat perekonomian yang lebih maju. Kemudian, tahap yang selanjutnya yaitu lepas landas. Pada tahap lepas landas ini, kegiatan ekonomi berlangsung secara terus-menerus dengan hasil yang memuaskan. Kemudian, pada tahap ini juga tercipta kestabilan di bidang politik dan sosial. Tahap yang selanjutnya yaitu perekonomian menuju kedewasaan. Pada tahap perekonomian menuju kedewasaan, tenaga kerja yang terlibat pada proses produksi bersifat profesional. Jadi bukan lagi tradisional, tetapi sudah lebih profesional. Pada tahap perekonomian menuju kedewasaan ini juga mulai berkurangnya peranan dari sektor pertanian, sedangkan sektor produksi dan jasa memiliki peranan yang sangat dominan. Yang terakhir yaitu perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Pada tahap perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi ini, sektor produksi telah berjalan dengan baik, sehingga tidak ada lagi masalah pada kegiatan produksi. Jadi perekonomian itu sudah bisa dikatakan stabil pada tahap ini. Kemudian juga timbul usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan pajak progresif yang bertujuan untuk mentransfer pendapatan dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika produksi suatu barang dan jasanya mengalami peningkatan, sehingga kita untuk mengetahui apakah itu produksi barang dan jasanya meningkat, kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Dalam dunia nyata, amat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu. Kesulitan itu muncul bukan saja karena barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, tetapi satuan ukurannya juga berbeda. Misalnya, pada saat teman-teman membeli daging, mengukurnya itu dengan satuan berat, kilogram atau ton. Sementara itu, produk air minum diukurannya dalam satuan volume. Minyak bumi diukur dengan satuan barel. Untuk mengatasi masalah ini, angka yang digunakan untuk menghitung perubahan produk adalah nilai moneternya atau nilai uangnya, bukan nilai seperti kilogramnya, seperti itu, yang tercermin dalam nilai produk domestik bruto. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan. Harga konstan didapat dari harga berlaku disesuaikan dengan indeks harga. Dengan menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, meskipun angka yang muncul adalah nilai uang dari output barang dan jasa. Perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan. Karena sulitnya mengumpulkan data PDB, perhitungan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat. Biasanya, perhitungan dilakukan dalam periode waktu triwulan, semester, atau tahunan. Lalu, bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi yang sederhana? Caranya adalah dengan menggunakan rumus tersebut, yaitu PDBRT dikurangi PDBRT-1 per PDBRT-1 kali 100. PDBRT adalah produk domestik bruto real periode tahun T, sedangkan PDBRT-1 adalah PDBR periode tahun sebelumnya. Mari kita simak contohnya berikut ini.
Mari kita simak contoh cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Contohnya, jika PDB real tahun 2012 dari negara X sebesar 1.450 triliun rupiah, sedangkan PDB real tahun 2011 adalah 1.250 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 atas dasar tahun 2011 sebesar berapa, teman-teman? Coba teman-teman hitung berapakah hasilnya. Cara untuk menghitungnya yaitu PDB-RT sebesar 1.450 dikurangi PDB-RT-1 yaitu sebesar 1.250 dibagi dengan PDB-RT-1 yaitu 1.250. Jadi 1.450 dikurangi 1.250 per 1.250 kali 100, hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 16%. Coba teman-teman perhatikan grafik mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2020. Untuk selanjutnya, kita akan berdiskusi mengenai grafik tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.